Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bayu Nur, dan di sini saya akan mencoba untuk mereview media pembelajaran interaktif yang dibuat oleh teman-teman kita mahasiswa, yang nanti akan beberapa saya sampaikan dalam bentuk video ya. Walaupun di sini ada beberapa instrumen yang diberikan untuk ahli media, untuk pengkaji media. Nah, dari apa yang saya sampaikan nanti bisa teman-teman renungkan kira-kira apa yang perlu diperbaiki ya. Dan saya juga tidak luput dari kesalahan, mungkin apa yang saya sampaikan tidak selalu benar ya. Oke, sebelumnya kita coba untuk mengecek dulu instrumen penilaiannya yang seperti apa. Ini kita buka dalam bentuk Microsoft Word. Oke, nah di sini ada lampiran 4 instrumen validasi ahli media. Ya. Oke, di sini mata pelajarannya yaitu mata kuliah filsafat ilmu pada program studi pendidikan teknik bangunan Universitas Negeri Jakarta ya. Jadi mata pelajarannya adalah ini. Nah, kayak gini ya. Jadi kalau dalam media itu, jadi nanti akan diwajibkan untuk membuat sebuah judul nih dan mata pelajaran apa nih, program studinya apa. Oke, di sini ada beberapa petunjuk penilaian, namun di sini saya tidak akan memberi penilaian ya. Di sini ada kan skor 5, 4, 3, 2, 1. Tapi dalam bentuk masukan-masukan yang mungkin bisa saya sampaikan, yang mungkin saya bisa berikan. Oke, yang pertama di sini ada keterlibatan background dengan materi, kemudian ketepatan proporsi warna yang digunakan dengan layout, ada jenis font yang digunakan mudah dibaca. Yang keempat itu ketepatan pemilihan ukuran font agar mudah dibaca, kira-kira sama kayak yang di atas ya. Oke, kemudian di sini nomor 5, poin nomor 5, ketepatan warna teks agar mudah dibaca. Jadi ada warna teks dan warna ya yang semuanya lah, gambar dan sebagainya. Kemudian posisi gambar, komposisi gambar, ukuran gambar ya. Komposisi gambar kayak gimana ya? Ya kurang lebih kayak ukuran lah. Itu blur atau seperti apa, resolusi gambarnya seperti apa, mungkin seperti itu ya. Kesesuaian animasi dengan materi. Nah, jadi media itu bisa disesuaikan animasi. Kalau nggak bisa, ya kalau nggak bisa ya abaikan saja. Kemenarikan animasi. Nah, di sini ada kemenarikan animasi. Kemudian ada ilustrasi gambar, video dan animasi yang digunakan dalam program. Ketepatan pemilih background dengan penyajian materi, background ya. Jadi nanti background dari media kita itu harus sesuai. Ya, dan tentu background ini harus bebas dari hak cipta, jadi bisa digunakan ya untuk siapa saja. Kejelasan narasi dalam program. Nah, biasanya narasi itu dalam bentuk teks atau dalam bentuk audio. Oke, ketepatan pemilihan video dengan materi. Oke, video. Kesesuaian tampilan dengan isi. Ini dengan ya, dengan. Fleksibilitas digunakan mandiri atau terbimbing. Jadi nanti media yang kita buat itu tanpa ada yang membimbing pun itu bisa digunakan ya. Jadi alurnya itu harus bisa digunakan oleh baik itu pribadi ataupun ada yang membimbing. Oke, lanjut. Yang ke-16, kelengkapan petunjuk penggunaan. Jadi nanti dalam media itu harus ada petunjuk ya. Tombol-tombol yang digunakan itu harus ada petunjuk. Tampilan petunjuk penggunaan, tampilannya, layoutnya, interface-nya seperti apa, dan ketepatan penggunaan tombol navigasi ya. Jadi nanti di sini kita akan mencoba untuk mereview dan memberi masukan media yang dibuat. Dan yang terakhir adalah kemampuan program dalam memberikan umpan balik setiap respon yang diberikan sasaran. Nah, itu mungkin umpan balik dalam bentuk soal dan sebagainya. Oke, dan ini validasinya. Sekarang kita buka medianya, dan ini dibuat dengan menggunakan articulate storyline ya. Storyline ini ada kemungkinan ini storyline 3. Oke, di sini ada cara membukanya. Oke, kita buka dulu. Nah, di sini download file melalui link Google Drive.
Nah, di sini katanya setelah selesai mendownload, klik aplikasi launcher. Aplikasi akan terbuka melalui Google Chrome atau Internet Browser atau Microsoft Edge. Oke, ini kita buka launcher. Nah, ini ya. Oke, kita klik 2 kali. Nah, jadi dia akan membuka Chrome. Nah, ini Chrome ya, yang terbuka Chrome. Nah, ini kita klik ya, kita klik ini. Nah, dia akan membuka lagi nih. Jadi ada tab lagi, browser lagi, Chrome. Oke. Nah, ini kita coba dari awal ya. Dari awal, kalau dari awal ini no. Oke. Ada intro. Jadi media itu dibuat dengan intro. Nah, ini. Oke. Nah, oke. Sip ya. Oke, dari tampilan awal. Nah, kalau bisa media yang dibuat itu ukurannya itu wide ya. Kayaknya ini 4:3. Jadi agak sedikit kotak ya. Jadi istilahnya kalau dalam pertelevisian itu mungkin televisi yang versi lama. Nah, kalau yang sekarang itu sudah HD ya. Kalau bisa 16:9. Seperti itu. Jadi dia agak lebar sedikit kayak gini, lebar dari browsernya. Jadi itu yang perlu diperhatikan ketika kita pertama kali membuat media, ya. Jadi lebar di sini. Oke. Dan ini kalau bisa ini dihilangkan, ini ya. Jadi dia full, tanpa ada yang distractionnya hilang. Ini hilangkan, kemudian ini juga hilangkan. Ini pun kalau kita klik kan bisa, ya kan? Ini kan kita klik bisa tanpa harus masuk ke langsung dari apa nih, mengimport nama kita. Oke, ini kita coba refresh dulu. Oke. Nah, ini hilangkan ya, hilangkan nih, tidak perlu. Kalau tampilan ini sudah. Nah, oke. Di sini silahkan perkenalkan diri Anda sebelum memulai pembelajaran filsafat ilmu. Oke, di sini ada karakter laki-laki perempuan. Ini kalau kita klik nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi kita harus memasukkan nama. Bahyudin. Oke. Kalau kita klik di luar, nah jadi ini sudah lumayan bagus. Bagus. Namun di sini saya lebih ke sini ya. Latarnya ini nih, backgroundnya ini ya diganti ya, nanti yang standar aja lah. Mungkin pemandangan atau filosofi, mungkin ada ruang kelas, mungkin classroom ya. Oke. Ini kita masuk. Nah, selamat datang. Hai Bahyudinur, selamat datang. Nah, kalau yang ini kan tombol nih ya. Ini kalau bisa ini kasih tombol ya, bentuk tombol. Kalau ini kan seperti tulisan biasa ya, tulisan biasa, kasih tombol lah, bentuk tombol. Oke, kalau kita coba cek sini, ini bisa nggak diisi lagi. Nah, ini ya, ini ada kesalahan nih sini. Ini kalau kita ubah namanya di sini. Nah ini berubah nih ya. Oke, ini perlu ada lapisan lagi biar menutupi yang di belakang itu ya. Oke, kita masukkan aja nama kita. Nah, ini ganti dan masuk, mari belajar. Oke, kita sudah berada di tempat meja yang enak seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, oke, di sini ada ucapan selamat datang Bahyudinur. Selamat belajar Bahyudinur. Nah, ini backgroundnya ini kayak kurang seruk ya. Jadi alangkah baiknya kita nanti dibuat background yang bagus lagi. Dan nanti akan saya sampaikan cara mencari background yang bagus itu di mana. Oke ya. Nah, tadi sudah sampaikan ini lebih baik ini dihilangkan. Oke, ini ada audio.
Kalau audio off itu biasanya disilang kayak gini ya. Nah itu di play. Oke. Dan ini bisa dihilangkan juga ya. Karena ini kan bisa aja langsung dari laptopnya di volumenya diturunkan. Oke, ini diturunkan aja. Oke. Sini ada menu utama ya. Kalau bisa ini dikasih judul ya, kasih judul menu utama. Oke, ini ada KD, materi, kuis, dan daftar pustaka. Oke, kita cari ke daftar pustaka dulu deh. Oh, dari sini deh, KD ya. Nah, dari interface-nya ya, dari warna dan font, tata letaknya. Oke, mungkin tata letak atau layout itu udah bagus. Namun di sini ada pewarnaan yang kurang, menurut saya sangat perlu diperbaiki ya. Oke, dari ini kan dari KD. Nah, ini kalau kita arahkan, nah ini KD-nya antara background dengan tulisan, warna tulisan ini hampir mirip ya. Paling tidak untuk KD ini warnanya putih gitu ya. Jadi antara background sama tulisan itu jauh berbeda warnanya. Dan ini juga, nah ini lebih baik, ini kan ya hampir mirip nih ya kan. Oke, itu. Dan ini kayaknya sama nih ya. Nah, antara warna yang di belakang sama yang di depan ini hampir mirip. Ini ganti ya. Nah, ini oke. Ini antara yang warna di belakang oranye tua sama dengan biru ya. Ganti. Oke. Seperti itu. Kalau nanti dicatat, bisa dicatat dan nanti bisa diperbaiki. Oke, lanjut ya. Kita masuk di bagian KD. Oke. Nah, ini. Nah, kayak ini kan sudah bagus nih, kan? Kalau kita seret ini antara warna yang di belakang sama warna dari font ini kontras dia ya. Tulisan juga bagus, tulisan jelas, ini udah bagus, udah mantap. Jadi ini untuk yang next spread ini lebih baik dihilangkan tapi dibuat tombol. Kalau misalkan nanti ada tombol di sini, kasih aja tombol kayak gitu ya. Oke, ini kita masuk ke dalam. Oke. Nah, ini fontnya ini yang ya, yang di atas ini kayaknya kurang sih, antara biru sama dengan hitam. Untuk pewarnaan ya, biru sama hitam kayaknya itu hampir mirip ya. Jadi gelap ketemu gelap ya, kurang bagus itu. Kalau ini kan sudah bagus nih, namun ini terlalu mepet nih ya. Alangkah baiknya setiap ada judulnya ini gunakan huruf kapital depannya. Jadi P-nya besar, F-nya besar, M-nya besar, P-nya besar, A-nya besar. Kayak gitu. Tapi ini seperti terlihat tombol ya. Nah, ini kalau kita klik kan terlihat tombol. Alangkah baiknya tulisan seperti biasa saja ya. Karena ini terlihat seperti tombol. Saya tadi melihat, wah ini kayaknya tombol ini. Kalau kita klik, wah enggak. Apa nih? Tidak ada efek apapun. Oke. Lanjut, ini kembali ya, kembali ke menu sebelumnya. Nah, oke. Ini oke, kayak gini. Nah, ini warna oranye dengan warna hitam kan hampir mirip. Nah, alangkah baik-baiknya kasih warna putih mungkin. Nah, itu lebih bagus ya. Bagus. Oke, ini dihilangkan. Nah, ini tadi ada K-nya, K besar seperti itu. Dan ini jangan terlihat seperti tombol ya. Nah, ini seperti tulisan biasa saja. Oke. Ini kayaknya ini hampir mirip semua ya. Hampir mirip semua ini. Dan fontnya juga. Oke, dan ini bisa dibagi
dicatat sebagai catatan yang perlu direvisi ya. Oke, lanjut ke menu lain. Kita kembali ke menu utama. Ini ada materi. Klik. Oke, ini ada materi. Ini kemana ini? Nah, ini ada, seharusnya ini tertutup nih ya, tertutup. Nah, langkah baiknya yang ini dihilangkan atau seperti apa. Pokoknya ini kan bisa diklik lagi kan. Nah, ya kan, ini juga ini bisa diklik lagi. Alangkah lebih baiknya ditutup. Dan kalau kita persepsikan ini kayaknya di layar ya. Nah, ini fungsinya apa ini? Ini apa fungsinya ini? Oke, ini kayaknya seharusnya ini kembali ke sana ya, kembali, tapi ini menuju ke muncul yang ini. Nah, ini membingungkan ya. Jadi kalau mungkin orang yang baru belajar bingung dia kembali kayak gitu ya. Nah, ini kan enggak hanya cuma tulisan biasa ya. Oke, kalau itu diperbaiki lagi. Oke, nah kalau kayak gini kan udah lumayan bagus kan. Nah, oke, kan di sini ada percakapan. Oke, ada suara. Belum pernah baca beritanya. Dapat dari mana emangnya? Tadi beritanya muncul di sosial. Oke, nah ini kan suaranya lebih baik ini agak diperbesar lagi ya volume suaranya. Nah, itu bisa diedit pakai, kalau aplikasinya itu namanya adalah Audacity ya. Itu paling mudah digunakan untuk mengedit audio. Dan ini alangkah lebih baiknya jangan dijalankan secara otomatis ya. Alangkah lebih baiknya kita kasih tombol next ya, tombol next di bagian sini, atau lanjut percakapan berikutnya gitu ya. Nah, itu. Dan ini alangkah lebih baiknya lagi kasih tombol home di sini ya. Siapa tahu kan yang membaca mau kembali ke menu utama, nah dia bisa mengklik sini ya. Oke, dan ini kan kita harus nunggu dulu nih. Tunggu dulu kan, ini nggak jalan kayaknya nih. Nih dengerin. Oh, lama ya. Nah, ini baru muncul nih. Nah, seharusnya ini kasih di sini ya, banyak 50% per hari. Jadi maksudnya gantian biar tetap jaga jarak. Di sini juga ada cuplikan wawancara sama pemerintah. Oke, lanjut. Nah, ini udah beda nih ya. Jadi antara background yang pertama sudah beda, background kedua beda lagi, background ketiga kayak gini lagi. Ya, langkah lebih baiknya konsisten, tentukan satu background yang kira bagus, ya sudah dipakai itu ya. Nah, ini kan untuk warna font antara warna hitam backgroundnya dengan tulisan itu hampir mirip, dan jangan gunakan huruf yang ya jangan terlalu besar lah. Ini kan terlalu mepet nih ya, mungkin 1,5 spasinya itu. Dan ini antara background belakang sama yang tulisan ini hampir mepet ke atas. Dan ini warna birunya dengan warna hitam itu hampir mirip. Jadi ke tingkat keterbacaan itu kurang. Oke. Nah, ini kan bagus nih kan. Oke, suara Google ya. Oke, ini ada bacaan. Kembali. Nah, ini waduh, harus nunggu lama lagi kan. Nah, ini nunggu lama lagi nih. Ya, tunggu aja. Baru tentang perusahaan yang terdapat COVID-19 belum pernah baca beritanya. Nah, tadi ada bahasa yang salah, belum ya, seharusnya belum. Belum. PHK biasanya harus besar ya. PHK. PHK K setengahnya. Sumbernya emang jelas. Ada portal berita yang nulis tentang itu juga nggak? Oke, ini bahasa gaulnya ya. Oke. Kan sama aja mau baca berita di sosial media atau di portal berita. Kalau sampai ada PHK massal, kita harus demo nih. Iya jelas beda lah.
Kalau di sosial media kita nggak tahu itu berita siapa yang nulis, terpercaya apa enggak narasumbernya. Mendingan kita cek dulu di portal berita. Kita tunggu aja. Mana ini nunggu lama ini kan? Nih ada tulisan yang salah. Beritanya itu pemerintah Nah, yang ini menyarankan langsung agar lanjut. Oke, nah ini baru muncul. Seharusnya tadi sudah dimunculkan ya. Oke, kita next. Ini oke, video. Nah, dia ke YouTube ya. Nah, ini ada mungkin kayak kurang seruk saya ya. Oke, mana tadi? Nah, alangkah baiknya kalau di YouTube ya download, lebih baik dijalankan secara offline ya. Siapa tahu kan mereka yang nggak punya pakai data nggak bisa ngakses videonya. Ini lebih baik videonya kita masukkan di Articulate ini, di aplikasi ini ya, bisa aja tuh. Dan ini juga background untuk karakternya antara warna dengan background hitam, dan sama hitam kan hilang itu. Oke, lanjut. Oke, ini terlalu mepet banget, jadi mungkin diberi jarak, jangan cuman tulisan aja mungkin. Nah, ini oke, video lagi. Oke, nah ini kan antara biru muda sama dengan hitam ya, itu hampir keterbacaannya kurang. Oke, ini bisa diperbaiki lagi ya. Oke, ini ada PPT. Kenapa Google Drive? Nah, ini kan nggak bisa diakses ya, nggak bisa diakses nih. Dan kita pun nggak tahu ini fungsinya apa. Selama data telah menyelesaikan materi presentasi. Oke, PPT quiz. PPT. Nah, ini perlu diberi akses ya. Kalau misalkan ada download materi, ini perlu diberi akses. Jadi linknya itu public, jangan privat. Oke. Dan ini kuis. Oke, kuisnya seperti ini. Belum tuntas. Nah, seharusnya kan belum tuntas ini di akhir ya. Di akhir. Ini masih 0%. Ini di akhir aja. Nah, langkah baiknya ini kalau kita mau membuat sebuah tes ya, di menu utama itu kita kasih aja penjelasan ya, selamat datang di ujian. Nah, silahkan baca panduan berikut ini. Nah, soal berisi berapa butir, setiap butir soal ada berapa, nah dengan waktu berapa. Nah, klik mulai untuk melanjutkan atau untuk mengerjakan soal. Seperti itu bagus ya. Oke, jadi nanti langsung aja ambil soal. Jadi ibaratnya itu sebuah menu pembuka sebelum siswa atau orang mengerjakan soal. Gitu. Kita ambil. Oke, nah ini langkah baiknya kita kasih menu utama ya. Oke. Dan ini kan bisa aja dikasih tombol. Kalau ini dihilangkan, kita hilangkan nih, lebih baik dihilangkan ya. Ada audio, submit, dan menu yang di atas. Ini langkah baiknya dihilangkan dan dibuat tombol manual biar nanti full ya. Oke, kita coba cek. Oke, seperti ini ya, langsung ada jawaban. Oke, benar. Sembarang aja. Lanjut. Nah, ini ada lebih baik ini hitam ya, putih hitam gitu. Lanjut. Nah, ini hasilnya. Nah, baru nanti di belakangnya ada hasil. Dan ini ada menu utama. Nah, ini kan kemana nih menu utama yang nggak ada? Kita next.
Kembali lagi ke sini, seharusnya ini di terakhir. Seperti itu ya. Kita kembali ke menu utama. Oke, kembali lagi. Nah, ini kan bisa aja diakses dari sini kan. Nah, oke. Ini kuis. Oh, sama yang tadi. Oke. Daftar pustaka. Oke, nah ini kan. Nah, ini nih yang antara kesesuaian antara background, font, warna dan sebagainya. Ya. Latarnya sudah biru, tulisannya hitam. Ya, keterbacaan itu kurang. Ya, lebih baik putih semua. Atau di sini kuning bisa ya. Antara warna gelap, warna kuning kan cerah di kelihatannya. Seperti itu. Oke. Ini tadi saya cek coba bagian kuis. Kuis itu kayaknya ada yang ke apa nih, ke Google Drive ya, apa nih, Google Form ya, ada Google Form. Lebih baik kalau bisa di sini semuanya, kenapa harus di online kan, gitu kan. Jadi di sini kita bisa ngecek nilainya, bisa siswa bisa mengerjakan walaupun offline. Itu sih saran kita. Jadi semuanya nggak harus benar gitu. Nah, kalau kita exit, yes, oke, dia hilang ya. Nah, oke. Sekarang di sini ada saya beberapa catatan yang mungkin bisa teman-teman jadikan sebagai referensi. Ini kita buka PowerPoint dulu. Sini tadi kita coba. Nah, kita coba dulu screenshot. Nanti teman-teman bisa sebagai referensi ya. Oke, yes saja. Oh ya, no ya, no aja. Oke, no. Oke, sini karakter ya. Nah, di sini ada selamat datang. Nah, di bagian selamat datang ini saya coba split screen dulu. PowerPoint. Oke, ini kita coba masuk. Saya ketik nama Bahyudin Nur. Oke, perempuan nggak apa-apa ya. Nah, ini kan seharusnya di sini bisa diganti lagi tadi kan. Nah, ini bisa diganti lagi kan. Nah, ini yang jenis kayak ini dilapisi sebuah lapisan lagi kayak gini. Nah, untuk yang layer apa itu namanya, scene ya. Nah, lapisi seperti itu, tapi dia buat transparan ya. Jadi antara Articulate sama PowerPoint itu kurang lebih nggak terlalu berbeda, cuman di Articulate itu lebih kompleks ya, lebih lengkap lah. Memang digunakan untuk media interaktif. Ini format aja nih, format transparan. Nah, kita kasih aja kayak gini. Nah, atau redup sedikit kayak gini kan, hitam atau ini. Nah, kayak gini kan, itu silahkan itu dicatat. Lanjut. Nah, ini kita lebih baik dikasih tombol ya. Kita print screen lagi, kasih tombol aja sini ya. Nah, ini kan tadi. Nah, kita kasih aja tombol di sini ya. Misalkan tombol yang bagus ya, bukan tombol yang jelek. Misal di sini ya, kasih aja kayak gini kan.
klik apa nih, klik di sini, kasih aja warna yang sesuai. Oke, tebal. Nah, cukup kayak gini kan. Nah, jadi dia nggak semuanya full tombol itu, kasih aja tombol di sini kan. Nah ya, mantap. Oke, lanjut, kita mulai belajar. Nah, ini ya, untuk yang ini background. Oke, kita kasih background. Nah, kita buka Google nih, kita buka Google, cari aja yang namanya Classroom mungkin ya, Classroom. Oke. Classroom, cari yang namanya free pick ya, Classroom free pick. Kita cari gambar, ini gambar. Oke, nah cari aja di sini, kita ambil contoh yang ini ya. Nah, ambil yang ini deh, nggak apa-apa ya, ini contoh saja. Nah, ini kita copy aja, kasih di sini dan di kayak gini ya. Oke. Paste. Nah, ini ya. Oke. Nah, dan ini saya screenshot. Paste. Ini sebagai contoh ya. Nah, kalau kayak gini kan lumayan kan. Nah, ini backgroundnya ini dikasih aja agak blur sedikit ya, agak blur kayak gini. Oh ya, ini terlalu ya, kita edit dulu sini. Nah, kayak gini. Nah, asik kan? Seperti itu ya. Jadi caranya untuk mengganti atau referensi untuk background gitu. Oke, lanjut yang ke berikutnya. Tadi. Nah, ini tadi ya, ada tulisan kayak gini. Nah, ini lebih baik kayak gini. Nah, ini ya, dibuat seperti full. Nah, jadi tampilannya dia full kayak gini ya, full kayak gini. Dan di bagian ini, di menu home, ini kan home nih ya. Kalau sudah ada di home, lebih baik dihapus saja. Ini ya, lebih baik dimatikan, dihilangkan. Gitu. Materi. Ini sudah bagus, cuman ini aja nih. Nah, ini ya dihilangkan tadi. Oke. Dan ini udah tadi. Oke, mungkin itu ya, cukup. Dan ini kayaknya sudah mewakili semua ya. Dengan dari poin 1, dari pemilihan background. Ini kan tentang apa nih, konstruksi ya. Nah, cari aja tentang konstruksi di Google. Nah, background
konstruksi prefix, karena di desain prefix ini bagus-bagus ya. Konstruksi, ada nggak ada ya. Kita cari ini mungkin. Nah ini ya, ini lumayan bagus kan. Nah ini ya, kita klik kanan, open, banyak aja kan konstruksi ini kan. Nah ini bagus nih. Oke. Nah ini kita copy, kasih di sini tadi. Nah, oke. Nah kayak gini ya. Tapi di sini kasih judul, misal judulnya apa? Misalkan menu utama gitu ya. Inilah menu utama. Perbesar, kemudian fontnya kita cari yang bagus, misal dan kayak gini ya. Nah kita perbesar. Oke, nah ini tentukan aja warnanya. Kayak gini boleh. Ini saya copy paste. Oke, dan ini saya perbesar untuk glownya kayak gini. Oke, dan oke kayak gini. Ini saya ganti dengan warna lain. Warna merah boleh, kita kasih putih. Nah kayak gini ya, lumayan kan. Oke, jadi itu contohnya. Oke, mungkin ini cukup ya. Jadi teman-teman silahkan nanti berkreasi sendiri ya. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah pengetahuan teman-teman untuk membuat media interaktif. Selain dari materi yang kita sajikan, juga tidak lepas dari interface atau user interface yang kita buat ya. Jadi bahasanya itu kita di luar dari don't judge the book from the cover ya. Tidak menilai dari buku berdasarkan dari covernya, tapi biasanya media interaktif itu dinilai dari interface dari medianya, seberapa bagus desain yang kita buat. Jadi itu membuat orang tertarik untuk belajar kayak gitu ya. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan jangan lupa di like ini ya. Oke, dan saya Wahyudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.